Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حبيب الإمام حضرة الشيخ إمام أحمد بن عطاءالله رحمه الله وغفر له ولوالديه ثم إلى صيب شرها كي صالح بن عمر دارت رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال sampai hikmah yang ke-78. La tutalib rabbaka fi ta'akhuri matlabika walakin talib nafsaka fi ta'akhuri adabika. Artinya janganlah engkau menuntut Tuhan lantaran permintaanmu terlambat dikabulkan. Akan tetapi tuntutlah dirimu lantaran terlambat melakukan kewajiban. Ini makna terjemahnya. Sarahnya, maksudnya Kiai Saleh menjelaskan jangan menuntut dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan lamanya terkabul doa-doa kita. Gara-gara doanya lama nggak dikabulkan, terus suudzon,
buruk sangka sama Allah. Gimana sih Allah? Oh ya udah tiap hari doa, tiap hari sholat duha, tiap hari tahajud, masih aja belum dikabulkan. Ketika engkau berdoa kepada Allah, memohon sesuatu, dan sesuatu itu tidak segera dikabulkan, maka jangan berprasangka buruk kepada Allah. Dan jangan menuntut apapun kepada Allah. Ini mau menceritakan tentang keadaan kita yang seringkali menuntut kepada Allah, yang seringkali memaksa kepada Allah. Apabila kita berdoa sesuatu dan meminta sesuatu kepada Allah, lalu kita tidak melihat tanda-tanda akan datangnya sesuatu yang kita minta, alamatnya nggak kelihatan gitu loh. Seperti doa minta rezeki, jalannya rezeki untuk datang itu nggak kelihatan gitu loh. Nggak ada orang datang, nggak ada kerjaan datang, nggak ada pesanan datang. Ini saya minta rezeki tapi kok sepi-sepi aja, nggak ada alamat apapun yang muncul. Sakit minta sembuh, udah berkali-kali berobat, udah kesono kemari masih belum sembuh-sembuh juga. Minta agar hutangnya lunas, bukan lunas nambah. Ini gimana sih? Maka ketika kalian mengalami hal tersebut, maka janganlah berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Orang yang mengatakan demikian maka dia telah berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah berjanji apa? Ud'uni astajib lakum. Minta kamu kepada aku, nanti saya kabulkan. Nah, kamu jangan mutusin gara-gara belum datang, oh berarti nggak dikabulkan. Oh, nggak begitu. Karena datangnya itu sesuai kehendaknya Allah. Kapan waktunya, kapan jamnya, kapan menitnya, itu Allah yang menentukan, bukan kamu. Kita tinggal minta saja kepada Allah. Dan ketika itu belum diberikan kepada Allah, kita tetap harus husnudzon, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan mengatakan doaku tidak dikabulkan atau doaku belum terkabul-kabul. Maka itu adalah adab yang jelek, tata krama yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seharusnya yang harus kita pikirkan itu bukan kenapa doa saya belum dikabulkan,
Jangan cari masalahnya itu kembali kepada Allah, tapi kita cari masalahnya ada pada diri kita. Gitu loh. Kenapa kok belum dikabulkan? Apa yang salah sama diri saya? Apa yang nggak benar sama diri saya? Itu yang mesti kita kontrol. Jangan kenapa Allah nggak ngabulin. Kenapanya jangan kepada Allah, tapi kenapanya kembali pada kita. Apa saya belum bagus sholatnya? Apa saya belum beres wudhunya? Atau saya belum ikhlas? Atau saya belum? Ini yang harus kita pertanyakan diri kita. Jangan Allahnya ditanya, kenapa ya Allah kok saya belum dikabulkan? Nah, itu namanya kita nggak punya adab kepada Allah kalau begitu. Kita yang harus introspeksi diri. Jangan Allah yang diinterupsi, tapi kita yang harus mengontrol diri kita sendiri. Apa yang belum baik dalam diriku, apa yang jadi permasalahan dalam diriku, itu mesti kita lihat. Jadi semua masalahnya itu ada dalam diri kita, bukan ada pada Allah. Karena Allah itu menciptakan segala sesuatu itu atas kemauannya sendiri, tidak mengikuti kemauannya hamba. Sebelum hambanya diciptakan, apa yang akan diberikan Allah pada diri kamu tercatat, tertulis. Berarti Allah memberikan sesuatu kepada kamu itu enggak nunggu kamu doa. Kalau emak kamu mau ngasih nunggu kamu minta. Bapak kamu mau ngasih nunggu kamu minta. Allah enggak nunggu kamu minta, enggak. Sebelum kamunya minta, Allah menetapkan hari ini nanti fulan akan saya kasih ini, besok akan saya kasih ini, lusa akan saya kasih ini. Semua ditulis oleh Allah waktu kamu usia 4 bulan di kandungan. Ketika ditiupkan ruh untuk diri kamu, kamu dihidupkan, maka Allah perintah malaikat, tulis nasibnya. Akan lahir jadi laki-laki, akan hidup di tempat ini, akan mati di sini, akan kawin sama si anu, rezekinya. Hingga jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah, menganggap kenapa? Allah menciptakan sesuatu itu atas kemauannya sendiri, bukan atas kemauan kita. Kalau Allah menciptakan atas kemauan kita, berarti kemauan Allah itu baru. Tadinya Allah belum memaui itu, setelah kita minta baru Allah memaui itu. Maka kemauan Allah kalau begitu baru. Nah, kita sudah belajar ilmu tauhid bahwa kemauan Allah itu qadim, tidak berawal. Hingga sebelum kitanya muncul itu sudah ada ketentuan tentang apa yang akan kita terima dari pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau belum dikabulkan atau tidak dikabulkan, jangan ngomong macem-macem. Udah jalani aja. Nanti kita akan jelaskan adab yang baik yang bagaimana dalam berdoa. Jangan sampai kita punya adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau doa kita enggak dikabulkan, jangan buruk sangka.
Sebaliknya, bila doa kita dikabulkan oleh Allah, maka jangan sampai kita enggak beradab kepada Allah dengan mengatakan bahwa Allah nurutin mau saya. Gara-gara saya doa, maka Allah memberikan apa yang saya minta. Ini enggak punya adab kepada Allah. Dianggap Allah itu penurut. Kita yang ngatur Allah, Allah yang nurut sama kita. Mestinya gimana? Allah yang ngatur kita, kita yang nurut sama. Mestinya begitu. Dikasih A ya kamu terima, dikasih B ya kamu terima, dikasih C ya kamu terima. Kenapa? Karena kamu nurut. Apa yang Allah kasih kamu harus terima. Bukan malah dibalik. Ketika enggak kabul protes. Gimana sih Allah enggak kabul-kabul doa saya? Begitu dikabulkan kepedean. Tuhan langsung ngabulin doa saya loh. Oh kan saya semalaman baca ini langsung kabul. Apa urusannya ya Allah? Ini orang enggak ngaji tauhid mesti begitu dah. Menyangka yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak ada orang-orang yang begitu jadi wali, nggak ada. Mau jadi wali kamu harus ngerti tauhid dulu. Kamu nggak boleh buruk sangka kepada Allah. Kamu jangan sampai nggak beradab kepada Allah. Harus punya adab yang baik hingga kamu akan jadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyangka bahwa Allah memberikan itu karena mengikuti kemauan kamu, itu kekeliruan. Maka itu juga bagian adab yang buruk kepada Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah itu terpaksa di dalam berkehendak. Tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu atas maunya orang lain, tidak mungkin. Karena kehendaknya Allah itu qadim. Kehendaknya Allah itu tidak berawal. Maka apabila Allah memberikan sesuatu maka ketahuilah itu murni atas anugerah Allah, tidak sekali-kali karena amal soleh yang kamu lakukan atau karena permintaan yang kamu panjatkan. Baca salawat nariyah 4444. Besok kabul kepedean, yo pasti kabul lah 4000 saya bacanya. Ya Allah. Atau kita melakukan amal soleh, haji, umroh, puasa, terus berdoa, kemudian dikabulkan oleh Allah. Kita menganggap amal soleh kita itulah yang membuat doa saya dikabulkan. Atau bacaan wirid saya sekian itulah yang membuat doa saya. Ini kekeliruan. Kamu nggak punya adab kepada Allah kalau begitu. Adab itu apa? Adab itu adalah semua perkataan dan perbuatan yang terpuji, itu namanya adab. Ucapannya baik, perbuatannya baik, orang memujinya, orang melihat bentuk yang mulia, maka perbuatan dan ucapan yang baik itu disebut namanya adab atau sopan atau tata krama. Lah tata krama yang paling istimewa yang seperti apa? Ya kamu harus tata krama kepada Allah, itu yang terpenting. Jangan dianggap kepada Allah tata kramanya gimana. Oh salah.
Makanya ngaji tasawuf biar kamu punya tata krama kepada Allah, adab kepada Allah, sopan santun kepada Allah. Kalau enggak fikih doang ngajinya, berat. Asal sholat kepedean, ya Allah, pokoknya kamar surga nomor sekian ya Allah ya. Lu kira lu punya andil di surga? Asal udah tahajud, udah duha, kepedean. Asal udah nggak itu, kalau gara-gara ngajinya cuman fikih. Makanya kata Gus Dur jangan ngaji fikih. Bisanya dongeng doang nanti kamu. Jadi seorang itu harus punya adab yang baik, tata krama yang baik kepada Allah. Nah, tata krama yang baik itu dipelajari dalam ilmu tasawuf hingga kamu nanti tahu bagaimana adab yang baik, sopan santun yang baik kepada Allah. Di sini musannif pensarah mau menjelaskan, ya Soleh mau menjelaskan tentang bagaimana doa yang mempunyai adab dan doa yang enggak punya adab. Kamu harus berdoa kepada Allah yang doanya itu penuh dengan adab, penuh dengan sopan santun. Di antara doanya orang yang enggak beradab, satu apa? Terburu-buru ingin segera dikabulkan. Asal doa, kapan kabulnya? Kok belum kabul-kabul? Kenapa nggak kabul-kabul? Itu orang yang doa dan nanyain kapan kabulnya itu nggak punya adab, nggak punya sopan santun. Karena orang yang melakukan hal tersebut, maka dia menganggap bahwa pengetahuan kamu lebih baik dari pengetahuan Allah. Kamu lebih mengetahui waktu yang baik daripada Allah. Contoh. Ada seorang anak minta dibeliin sepeda motor sama ayahnya. Mintanya waktu SD. Begitu SMA baru dibelikan motor. Kata anaknya, bapak ini minta dari SD, SMA baru dibeli. Gimana sih pak? Pikiran si anak ketika dia maksa, pak sekarang aja belinya motor. Kata si anak, pikiran si anak menganggap bahwa waktu yang dipilih si anak itu lebih baik daripada waktu yang dipilihkan oleh orang tua. Kan keliru. Anak itu nggak tahu kapan waktu yang terbaik untuk saya nerima motor. Dia taunya pokoknya saya pengen motor. Tapi orang tua tahu kapan waktu terbaik untuk beliin motor. Lah, Allah Maha tahu kapan kamu akan dijadikan orang yang dewasa. Allah akan jadikan kamu kawin kapan, Allah akan jadikan kamu punya kerjaan kapan. Allah yang memilihkan waktunya. Kamu gak usah ngatur Allah, kok belum dikabul-kabulkan ya Allah. Jangan. Itu adab yang jelek dalam berdoa. Seharusnya kita menyerahkan waktu datangnya segala permintaan kita kepada Allah, karena Allah Maha tahu kapan waktu yang tepat bagi kita memperoleh semua yang kita inginkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap doa akan dikabulkan, kata Nabi, kecuali yang buru-buru.
Sahabat nanya, ya Rasulullah, doa yang buru-buru yang gimana? Apa bahasanya cepet? Apa begitu? Kok doa kok buru-buru? Bukan, doanya biasa. Disebut buru-buru ketika dia di dalam hatinya bertanya, kok sampai sekarang belum dikabulkan. Itu namanya doa yang buru-buru. Apabila dia berkata demikian, maka itu tandanya dia termasuk orang yang terburu-buru dalam berdoa. Lah orang yang terburu-buru, kata Allah, kata Nabi, malah gak akan dikabulkan sama Allah. Karena kamu mengintervensi Allah. Kayak kamu sama bapak kamu lah, asal pulang sekolah, Pak, jangan lupa ya. Ya, nah, besok Pak, jangan lupa ya. Bapaknya sumpek, apa sih tiap hari kok? Iya, apa enggak? Itu namanya sopan, enggak ada sopan. Kalau anak kecil pantaslah sama orang tuanya. Lah kamu udah putih semua rambutnya masih begitu kan repot. Hah? Masih enggak punya adab kepada Allah. Itu yang pertama. Di antara doa yang enggak punya adab, doa yang terburu-buru ingin dikabulkan. Yang kedua, doa di antara doa yang jelek yang enggak punya adab pula kepada Allah, apa di antaranya? Berkeyakinan bahwa doa yang telah dipanjatkan tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kayak tadi baca wirid, berarti ada sebuah hadis, siapa orangnya yang 40 hari berjamaah di masjid tanpa ketinggalan takbir awalnya imam, maka Allah akan jadikan rezekinya mengalir bagaikan air. Begitu 40 hari dia ngelakuin sholat berjamaah pagi, siang, sore, malam, pokoknya di kuat-kuatin biar terus berjamaah. Selesai 40 hari, kerjaan gak dateng, rezeki masih seret, utang tambah banyak. Terus hatinya menyimpulkan pasti gak dikabulkan. Kayak dulu ada kawan puasa 7 hari, mutih, supaya mutih, udah nggak makan daging, nggak makan macem-macem. Apa tujuannya? Pokoknya biar ting. Apa? Biar ting. Kamu tahu ting? Begitu selesai puasa 7 hari, tes. Ada orang berantem, ikut-ikutan nyempil dia. Begitu ditonjok, wah, bonyok matanya biru, glubak jatuh. Aduh, 7 hari sia-sia katanya. Gak dikabulkan sama Allah. Itu ngomong yakin 7 hari saya sia-sia gak dikabulkan, itu adab yang jelek kepada Allah. Gak boleh kamu ngomong begitu. Waktunya Allah yang ngatur, kamu jangan ikut ngatur. Kamu doa-doa saja, minta-minta aja, puasa-puasa aja. Kapan waktunya akan dikabulkan itu urusannya Allah, jangan kamu yang ngatur. Sekarang ya Allah, kok kamu yang ngatur, jadi gimana sih? Ini adab yang
buruk sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah, walaupun doa itu belum nampak dikabulkan, tapi kamu harus yakin setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Bisa dengan 4 hal, gitu dong. Bisa digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Mintanya sepeda, dikasihnya motor, kabul nggak itu? Malah lebih, mintanya Siti kawinnya sama Dewi Sandra, bagus nggak itu? Kabul nggak? Diganti yang lebih baik. Bisa jadi doa kamu itu ditunda oleh Allah, akan diberikan nanti di akhirat. Bisa jadi doa kamu itu oleh Allah dijadikan menghalangi kamu dari musibah-musibah. Kamu nggak dikabulkan dalam bentuk pemberian, kayak contoh begini, minta uang 1 juta, ya Allah butuh uang 1 juta ya Allah. Milih dikasih 1 juta, keluarnya tabrakan, masuk rumah sakit 1 juta keluarnya, atau minta 1 juta tapi nggak dikabulkan dan nggak tabrakan, milih mana? Kamu kan nggak milih yang penting dapat duit ya Allah. Begitu dapat duit 1 juta keluar tabrakan masuk rumah sakit, ongkosnya, aduh lah ngapain? Jadi doa itu pasti dikabulkan, hanya bentuknya saja yang berbeda-beda. Kamu jangan menetapkan harus seperti ini bentuknya, nggak bisa. Maka kita harus terus berbaik sangka kepada Allah bahwa waktu dikabulkannya sesuai dengan kehendaknya Allah. Yang ketiga, doa yang nggak punya adab diantaranya apa? Mendikte Allah. Ya sering ini. Allah didikte, sering nggak pernah? Nggak pernah. Kayak apa mendikte Allah? Seperti, ya Allah, saya sedang ujian ya Allah, luluskan saya ya Allah. Itu dikte Allah namanya. Saya sekarang sakit ya Allah, sembuhkan saya. Saya sekarang mau kawin ya Allah, jadikan Siti istri saya ya Allah. Itu dikte Allah namanya. Ya Allah, saya pingin mobil tapi yang Avanza aja ya Allah, nggak mau yang lain. Itu dikte Allah namanya. Dan itu adab yang jelek dalam berdoa ketika kamu ngatur Allah dalam permintaan kamu. Harusnya gimana? Harusnya ketika kamu minta apa saja, pengen jadi presiden, pengen jadi PNS, pengen jadi pegawai, pengen 3 kali periode, pengen apa, terserahlah. Minta, jangan dikte Allah. Mestinya kita berpegang pada pilihan Allah lah yang terbaik. Ya Allah, saya pengen kawin ya Allah. Ini ada Siti jodoh saya ya Allah. Kalau memang ini jadi baiknya, dekatkan ya Allah. Kalau enggak, pilihkan yang lebih baik ya Allah. Karena Engkau tahu mana yang terbaik untuk saya. Begitu mestinya. Jangan dikte, kalau enggak ini saya enggak mau kawin ya Allah. Kan repot ini. Ada begitu? Hati-hati kamu. Itu tandanya kamu menganggap bahwa pilihan kamu
kamu anggap lebih baik dari pilihan jelek. Itu jelek-jeleknya adab kepada Allah. Pengetahuan kamu seberapa sih? Kamu hanya tahu orang dari arah fisiknya. Kamu hanya tahu barang dari arah zahirnya. Kamu hanya tahu dari arah luarnya. Allah mengetahui segalanya. Maka Allah mengetahui yang lebih baik untuk kita. Hingga ketika berdoa selalu serahkan kepada Allah. Kalau memang jadi PNS itu baik, mudah-mudahan engkau menjadikannya. Kalau enggak, pilihkan yang lebih baik ya Allah. Kalau jadi presiden baik, jadikan ya Allah. Kalau enggak, pilihkan yang lebih baik ya Allah. Engkau yang maha mengetahui. Begitu selalu doanya. Jangan pastikan pokoknya ini ya Allah. Kalau enggak ya Allah. Berat itu. Ya. Jadi itu diantara pula adab yang jelek kepada Allah. Yang keempat, di antara adab yang jelek kepada Allah, yang keempat adalah setiap berdoa melulu tujuannya hanya untuk dikabulkan. Setiap doa apa saja tujuannya kabul pokoknya. Padahal berdoa itu tujuannya bukan kabul. Doa itu amal. Tujuannya doa mendapatkan amal soleh. Karena kalau kamu tujuannya doa itu kabul, kalau pas nggak kabul berarti kamu nggak dapat apa-apa. Tapi kalau tujuannya doa itu mengerjakan perintah Allah, ketika nggak dikabulkan, kamu masih dapat pahala. Ketika doanya itu ditunda oleh Allah, kamu nggak dapat sekarang, masih dapat pahala dari Allah. Jadi tujuannya doa jangan sampai hanya untuk melulu dikabulkan. Lah semestinya gimana? Mestinya orang doa itu tujuannya untuk menunjukkan saya itu fakir, saya itu butuh kepada Engkau ya Allah. Kalau enggak kepada Engkau, kepada siapa lagi aku meminta ya Allah? Maka doa tujuannya menampakkan itu. Hanya kepadamu saya memohon ya Allah. Hanya kepadamu saya mengabdi. Hanya kepadamu saya menyerahkan segala urusan. Itu doa begitu. Bukan untuk menampakkan keinginannya agar segera dikabulkan. Bukan. Terus doa itu mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kamu dapat banyak poin karena berdoa. Dapat sunnah Nabi, dapat ikut perintah Allah, dapat menunjukkan dirinya fakir di hadapan Allah. Itu begitu doanya. Terus yang kelima, dalam berdoa punya tujuan ingin memberitahu kepada Allah tentang keadaannya. Itu adab yang jelek lagi. Ya Allah, token bunyi ya Allah. Apa ente enggak denger ya Allah? Ini sudah tit tambah cepet ya. Itu adab yang jelek. Apa kamu pikir Allah nggak tahu? Di doa itu bukan mau ngasih tahu Allah. Kalau doa pengen ngasih tahu Allah, keliru kamu. Allah maha mengetahui. Nggak usah kamu kasih tahu, nggak Allah. Ya Allah, kontrakan ya Allah. Ya Allah, ini udah tanggal sekian ya Allah. Nggak usah kamu kasih tahu, nggak usah. Allah maha mengetahui.
Gimana kamu kok doa ngasih tahu sama Allah? Lah harusnya bagaimana? Harusnya kalau doa itu kembali yang tadi, bahwa kita doa untuk menempatkan saya lemah, saya butuh pertolonganmu ya Allah, saya nggak mungkin bisa mendatangkan sesuatu dengan diri saya sendiri, maka saya mohon kepada Engkau. Jadi orang mohon minta itu mau ngapain? Mau merendahkan dirinya kepada Allah, mau menampakkan sifat kehambaannya kepada Allah, mau menampakkan sifat lemahnya di hadapan Allah. Itu doa begitu. Bukan saya butuh sesuatu, Allah akan saya kasih tahu kalau saya butuh ini. Emangnya Allah nggak tahu ente butuh? Hah? Oh, yang bikin ente butuh itu Allah. Bagaimana yang bikin Allah, kamu ngasih tahu Allah gimana sih? Ya, jadi jangan sampai doa kamu itu tujuannya mau ngasih tahu Allah. Segenting apapun urusan kamu, yakinlah Allah mengetahuinya tanpa perlu kamu kasih tahu. Yang keenam, meminta sesuatu yang tidak tahu sesuatu itu membawa kebaikan atau enggak. Ini enggak punya adab ini. Minta sesuatu tapi kamu enggak tahu sesuatu yang kamu minta itu akan bawa kebaikan atau enggak. Contoh, minta Mercy. Kamu lihat mobil Mercy, ya Allah, pengen yang begitu ya Allah. Kalau kamu dikasih Mercy beneran, kira-kira bawa kebaikan apa enggak? Ya enggak tahu. Enggak boleh minta begitu kamu. Yang kamu minta, kamu harus tahu ini akan bawa kebaikan untuk saya. Kamu enggak boleh lihat rumah bagus, ya Allah pengen yang begini ya Allah. Lihat cewek cantik, ya Allah pengennya begini ya Allah. Enggak boleh. Karena kalau dikasih, kamu nggak ngerti ini bawa kebaikan atau enggak. Minta rezeki yang banyak ya Allah, kok tahu-tahu gelondong jatuh. Itu kira-kira kamu jadi baik apa jelek? Nggak ngerti. Bisa jadi kamu akan foya-foya, bisa jadi kamu akan lena sama Allah, bisa jadi kamu akan pakai untuk pergi. Jadi kalau doa harus bagaimana? Kalau doa, kamu harus tahu pasti yang kamu minta itu hal yang baik. Apa contohnya? Minta surga. Sudah jelas baiknya, nggak ada surga nggak baik, nggak ada. Hah? Minta jadi anak yang soleh, minta punya iman, minta punya amal. Itu jelas baiknya minta itu. Kalaupun kamu mau minta yang lain, maka harus kamu sertai dengan kalimat selamat. Ya Allah, pengen mobil ini yang bagus ya Allah, yang bawa keselamatan. Pengen rumah ini ya Allah, rumah yang bawa keselamatan. Pengen istri ya Allah, istri yang bawa keselamatan. Pengen harta ya Allah, harta yang bawa keselamatan selalu. Karena selamat itu inti dari tujuan segalanya, itu selamat. Dalam perjumpaan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, apa yang Allah firmankan? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka. Apa jawab Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tujuannya selamat. Maka minta apapun yang bawa keselamatan, barengi sama kalimat salam gitu loh.
rezeki yang bawa selamat ya Allah, jodoh yang bawa selamat, harta yang bawa selamat, kerjaan yang bawa selamat. Jangan melulu pada barangnya yang kamu nggak tahu ini akan bawa selamat atau enggak. Yang ketujuh, di antara adab yang jelek dalam meminta, berdoa dengan tujuan mau menguji sebuah doa atau mau menguji Allah. Ini kebangetan lagi, ini banget kurang ajarnya. Datang ke rumah kiai dikasih wirid, baca sekian kali, tes nanti. Itu mau ngetes doa apa mau ngetes Allah? Hati-hati kamu. Itu sering begitu. Apalagi doanya doa buat cewek. Nggak mujarab, cari doa yang lain. Doa apa ini? Kok doa apa lah? Doa emang maunya kayak apa? Oh, itu adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya dalam berdoa kita harus mantap dan harus yakin pada apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus yakin betul-betul. Yang kedelapan, di antara adab yang jelek, mendoakan jelek pada orang lain yang orang lain itu tidak berhak mendapatkan kejelekan. Orang bukan orang dolim didoakan hancur, kan berat ini. Kalau kamu doain orang dolim hancur nggak apa-apa. Ya Allah, hancurkanlah Fir'aun dan para pengikutnya. Ya Allah, hancurkannya orang-orang dolim yang menyiksa umat Islam. Boleh kamu doa. Ini ada orang nyolong sendal kamu, ya Allah matikan dia, ya Allah hancurkan. Apa ini kok jadi doainnya kok? Namun doain ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah, dapat kebaikan, dapat taufik agar dia taubat, dia kembali. Layaknya begitu mestinya. Kayak ada seorang wali jalan sama murid-muridnya, ngelihat orang pada mabok main gitar, ketika walinya itu lewat diejek-ejek. Apa? Pakai jubah begitu, pakai komplit dah. Ini muridnya udah ngelinting aja. Pak Yai pamitan ya, mau kemana? Ini kayaknya nggak beres. Tenang. Kita doakan aja langsung. Ya Allah, mudah-mudahan mati semua. Ya Allah, turunkan adab pada mereka. Ini muridnya doanya begitu. Itu nggak adab kepada Allah. Kenapa? Apa kamu tahu orang ini pasti jelek akhirnya? Bisa jadi orang ini di ilmunya Allah akhirnya di orang yang. Nah, si wali doanya apa? Ya Allah, sebagaimana engkau mampu menjadikan kebahagiaan pada dia di dunia, jadikan dia bahagia di surgamu ya Allah. Doanya coba. Jadi kamu kalau lihat orang maksiat, lihat orang bersenang-senang di dunia maksiat kayak di mana itu? Di klub-klub itu. Makanya ada wali-wali yang kerjanya duduk di depan klub-klub itu ada. Tugasnya di situ memang. Untuk apa? Ya mendoakan mereka yang keluar-keluar itu. Nah, didoakan seperti itu mestinya berarti dia mendoakan agar Allah memberikan hidayah kepada dia. Karena nggak mungkin orang ahli maksiat dimasukkan surga, diberikan kenikmatan. Jalannya bagaimana? Kalau dia ahli maksiat, dia dijadikan oleh Allah taubat, menyesal, hingga mau melakukan kebaikan, hingga dia akan dimasukkan surga. Itu jalannya demikian, hingga kamu nggak layak mendoakan kejelekan untuk orang lain kecuali orang-orang yang memang berbuat zalim kepada umat Islam,
yang mana layak untuk didoakan kejelekan bagi mereka. Yang kesembilan, adab yang jelek dalam berdoa. Sibuk berdoa. Doa hukumnya apa? Sunnah. Ya. Doa hukumnya sunnah. Sibuk berdoa sampai meninggalkan kewajiban. Ini hati-hati ini. Semalaman wirid, jam 4 tidur, subuh kelewat. Ini kurang ajar. Wiridnya hukumnya apa? Subuhnya. Nah kalau sunnah semalaman dikerjain, subuhnya ini hati-hati. Sedekah, masih punya utang, nggak boleh. Orang punya utang nggak boleh sedekah. Pikirkan utangnya. Kalau sudah jatuh tempo, tanggal 3 jatahnya bayar utang, tanggal 4 sedekah, haram nanti bisa jadi sedekahnya nanti. Kenapa? Kewajibannya bayar utang. Sedekah hukumnya sunnah. Jadi jangan mendahulukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Ini adab yang jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh begitu. Yang semestinya bagaimana? Wajibnya dulu kerjain, habis itu mau sunnah yang panjang terserah kamu, nggak ada masalah. Yang penting wajibnya kerjakan lebih. Yang ke-10, meminta sesuatu yang di luar kebiasaan dirinya. Bukan orang khawarik minta yang khawarik. Bukan orang yang luar biasa minta yang itu, enggak adab kepada Allah. Seperti apa? Ketika hujan kamu jalan, ya Allah jadikan saya jangan basah ya Allah. Enggak adab itu kepada Allah. Beda kalau wali, boleh minta begitu. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan oleh Allah hal yang luar biasa, hingga pantas mereka minta yang luar biasa. Ya Allah, tiket pesawat habis ya Allah, ini selangkah mau ke Mekah, jalan. Nah, kalau kamu kurang ajar yang begitu, mau ke Mekah mau tiket beli tuh tiketnya. Jadi jangan minta hal yang luar biasa kalau bukan makomnya gitu loh. Nggak adab malah kepada Allah. Minta yang baik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita masih pangkatnya pangkat orang biasa, ya minta yang biasa-biasa aja, nggak usah minta yang luar biasa. Ini bagian dari hal yang nggak ada adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya kita meminta kepada Allah sesuatu yang sesuai dengan derajatnya kita. Kenapa? Karena kita bukan bagian dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah adab-adab yang buruk yang seharusnya kamu kontrol gitu loh. Ketika doa kamu kok tidak ada nampak tanda-tandanya akan datang, maka introspeksi yang 10 ini, apa saya songong ya? Apa saya ngatur Allah ya? Apa saya ini minta yang aneh-aneh, kok nggak dikabul? Begitu mestinya, jangan kenapa Allah ya, bukan kenapa Allah, elunya kenapa, begitu dong. Karena yang salah ada pada kamu, bukan ada pada Allah. Contoh tadi 40 hari berjamaah, rezekinya kayak air. Bisa jadi awalnya beres, sholat beres. Begitu hari yang ke-39 mulai hilang ikhlasnya. 1 hari lagi lancar rezeki saya, mulai hilang ikhlasnya. Tadinya sudah ikhlas bener,
sholat subuh, zuhur. Begitu kurang sehari muncul, ini kalau sampai lancar saya mau beli ini, saya mau begitu 40 hari utang nambah, rezeki nggak lancar. Jadi yang salah kamunya, ada yang kemudian bengkok dalam diri kamu gitu loh. Ada yang menceng dalam diri kamu hingga tidak ada jalan untuk mendatangkan sesuatu pada waktu itu. Maka Allah tunda datangnya sesuai waktu yang Allah kehendaki. Ini jalan yang kita diingatkan dalam hikmah kali ini, bahwa janganlah kamu berburuk sangka kepada Allah tentang masalah doa, tapi kamu harus senantiasa husnudzon. Apapun juga harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kamu suudzon kepada Allah. Apalagi yang kamu mintai ini zat yang tidak terukur, yang kemampuannya memberi kamu itu gak akan pernah habis, yang dia gak pernah punya hitung-hitungan sama kamu kalau ngasih, yang dia gak pernah pelit sama kamu. Gimana kamu masih buruk sangka sama dia? Ketika gak dikasih, kamu kontrol, apa yang salah sama saya? Gitu dong. Kenapa? Dianya maha kaya yang luar biasa. Dia memberikan apapun kepada hamba yang kehendaki. Dia nggak hitung-hitungan kalau ngasih sampai luber-luber. Nah ini saya minta yang kecil kok nggak dikasih, kenapa? Jangan begitu. Ada yang keliru dalam diri saya. Oh, waktu yang belum tepat untuk saya menerima. Mesti begitu, artinya dipupus sendiri hatinya agar bisa tetap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan hati yang senantiasa ridho, dan dijadikan orang yang punya adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita menjadi hamba-hamba yang solehah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin solehah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر ربي ومولودنا وسائر الإلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع فضلا لا باكتساب منا نعظى بكل سلي عليه أدى الحب وآله عداد تعصي صحبي عبد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.